ya, ini kepada ANAP. Ini sekarang kita ke materi mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi itu kayak yang sebelumnya, ada 3 yang mau aku jelasin. Itu adalah 1, pengaruh suhu ke reaksi. Lalu yang kedua itu ada selectivity. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya pH. Nah, mungkin kita overlay singkatnya aja kan. Untuk pertama tuh pengaruh suhu ke reaksi itu yang reaksinya enggak non isotermal. Selectivity itu yang nanti kan reaksi itu ada selectivity ya, ada misalnya ada reaksi paralel kayak A jadi B, A jadi C. Ini yang selectivity. Kalau yang PSSH atau plus PSSA itu nanti itu reaksinya itu kan ada yang kayak apa tuh namanya, A tambah C jadi P. Nah, sedangkan si C ini itu nanti ada C jadi C sharp, terus ini baru A tambah C sharp jadi A C sharp, terus A C sharp tambah C sharp jadi produk. Nah, yang itu, ini yang PSH sama PSSA. Nah, mungkin dari yang pertama dulu aja biar memangkas waktu. Kita ke pengaruh suhu. Pertama kita buat dulu reaksi. Nah, dan kita tahu kalau reaksi itu ada yang beberapa itu yang A, pokoknya reaksi kan A jadi B, terus ini ada konstantanya, kecepatan konstanta reaksi yang kita tahu kan. Kalau ini berarti dia rumus kecepatan reaksinya RA sama dengan, kalau misalnya dia order 1, K dikali konsentrasi A. Nah, biasanya kan kalau di pelajaran kayak apa ya, yang sebelumnya, nah kalau nggak yang sebelumnya aja, sebelum tes kan ini kan nilai K ini kan nggak ganti kan, tidak berganti. Padahal kalau yang benar itu nilai K itu pasti berganti, tidak berganti. Padahal kalau yang benar itu K sama dengan fungsi dari temperatur. Ini kalau yang benar ya, kan kita tahu sendiri kalau rumusnya Arrhenius itu K sama dengan AE min EA per pangkat min EA per RT. Nah, ini kan di sini ada fungsi apa aja, kan ada fungsi suhu kan, sini ada energi aktivasi, ini konstan, yang ini juga konstan, ini R juga konstan, gas ideal juga konstan. Jadi K itu sama dengan fungsi dari temperatur. Jadi misalnya nih ya, kan ada reaksi namanya endotermik. Reaksi endotermik. Endotermik itu apa? Reaksi endo itu menyerap, yang membutuhkan panas. Endotermik itu yang membutuhkan panas. Nah, misalnya kan ada reaksi endotermik,
ciri-cirinya itu gimana? Ciri-cirinya reaksi endotermik itu EA sama dengan dia positif. EA nya sama dengan positif. Jadi itu tanda dia membutuhkan panas. Jadi misalnya kan ini ada PFR lah, ini PFR, ini di sini tadi ada A, di sini B. Kalau reaksinya itu endotermik, misalnya T di sini itu adalah 300, T di sini itu bisa jadi sekitar 100. Jadi sekitaran 150 lah, karena nih delta T itu sama dengan perubahan temperaturnya, itu suhunya diserap buat reaksi, energinya diserap buat reaksi ya, diserap untuk reaksi. Nah ini kita nulisin lagi. Nah, kalau misalnya PFR ini kan PFR ini kan berarti ya kita ambil aja suhu di sini sama di suhu di sini, ya anggap aja ini 300, yang ini masih ada reaksi di suhu 150 derajat Celcius. Kalau mau lengkapnya gradiennya nanti di pemat, kita pakai TRK1 itu buat gampangin aja, buat tahu konsepnya aja. Nah, gimana kita bisa tahu kecepatan, nyari kecepatan reaksi atau K di 150 derajat, sama tanya-tanya gimana kita nyarinya. Nah, kita balik lagi pakai yang Arrhenius itu. Menurut Arrhenius ya K sama dengan A E pangkat min EA per RT. Nah, terus kita bisa ubah jadi ln K sama dengan ln A min EA R terus dikali 1 per T. Nah, terus kita bisa tahu, ini anggap aja ini K1, ini K2. Jadi kita kalau misalnya kan perbandingan kan biasanya kan K1 banding K2 gitu kan, K1 dibagi K2 atau K1 banding K2. Kalau di sini itu kan misalnya kita ln K1 bar K2 itu kan sama dengan ln A min EA R 1 per T1 dikurangi ln A min EA R 1 per T2. Nah, ini bisa kita hilangin coret-coret, berarti ln K1 per K2 itu sama dengan EA per R 1 T2 min 1 T1 kurang lebih itu. Nah, kalau mau nyari yang ini berarti misalnya K1 itu 0,1, berarti ln 0,1 per K2 sama dengan EA per R 1 per 150 kurangi 1 per 300 gitu. Nah, ini mungkin EA nya sekalian aku ya misalin 1000 gitu ya, karena dia endotermik tadi. Nah, misalnya kayak gitu, bentar aku kalkulator dulu.
jangan lupa ini 8314, jangan lupa R itu selalu 8314 ya. Kalau ini jangan lupa satuannya juga dia joule, satuannya juga joule. Nah, berarti dia di suhu rendah, berarti di sini K 150 itu sama dengan 0,066. Jadi semakin turun suhunya, T semakin turun sama dengan K semakin turun. Oke, nanti untuk contoh soalnya itu nanti ada di UTS 2025 nomor 1. Contoh soalnya nanti di UTS 2025 nomor 1 sama ya, itu mungkin ya nanti itu 2025 nomor 1. Oke. UAS 2025 nomor 1. Mungkin videonya aku cukupkan di sini dulu yang buat yang pengaruh suhu ke reaksi. Selanjutnya bakal aku membahas tentang selectivity.